Ibadah online Tara. Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Wow adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita untuk memuji Tuhan? Bisa lambaikan tangan adik-adik yang ada di rumah. Haleluya, mari hari ini adik-adik kita mau bersuka cita untuk memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan siap-siap katakan, amin. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandengan. Mari adik-adik, hari ini kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita mau angkat pujian kita, Bapa Engkau baik. Dengan segenap hati, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Sukacita katakan, Bapa Engkau
Engkau sangat baik buat kami. Sampai hari ini Tuhan kami dapat beribadah. Semua itu karena Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat ini kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama katakan, Bapa Engkau baik, lebih sungguh. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Mari angkat tangan kita adik-adik. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Mari lebih lagi katakan, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan, Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi adik-adik katakan, Bapa-Ku cinta Kau. Mari adik-adik yang baik, yang sayang sama Tuhan Yesus, lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kalau hari ini kami dapat beribadah di dalam online. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Hai teman-teman, nama saya Janice. Saya dari kelas Yudea. Teman-teman, jangan lupa kasih persembahan untuk Tuhan Yesus ya. Kalian bisa titipkan ke mama atau papa dan transfer di rekening ini. Oke, kita kasih yang terbaik ya. Dadah. Tara, teman anak raja. Shalom adik-adik, tetap semangat ibadah online-nya ya. Seperti Sugi, yaitu seorang anak yang biasanya setiap minggu ikut tantenya pergi ke gereja. Tetapi karena lagi pandemi, Sugi rajin bangun pagi dan ikut ibadah online. Padahal mama papanya tidak pernah ingatkan Sugi untuk ibadah online loh. Karena mama papa Sugi bukan orang Kristen. Suatu hari mamanya panggil Sugi. Sugi, papa mau antar mama belanja ke pasar. Hati-hati di rumah ya. Jaga rumah sendirian dan kamu bantu bersih-bersih rumah. Baik mah, jawab Sugi. Sugi pun mulai menyapu dan mengepel semua ruangan di rumahnya. Sampailah dia di suatu ruangan yang berisi patung-patung, tempat mamanya berdoa. Mamanya selalu menaruh makanan atau kue-kue dan buah-buahan di depan patung-patung tersebut. Sugi terdiam dan berpikir. Lalu tangannya mengambil kue-kue dan buah-buahan bukan untuk dimakan, tetapi semua dijatuhkannya ke lantai. Patung-patung direbahkan di atas meja, yang lainnya diletakkan di lantai. Ketika pulang, Mama Sugi tersenyum melihat rumah yang sudah bersih dan rapi. Sugi memang anak yang baik.
yang selalu taat dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Sementara mamanya membereskan belanjaannya, Sugi asik nonton TV sambil berdoa di dalam hati minta Tuhan Yesus menolong. Tiba-tiba terdengar suara teriakan mama. "Sugi, ada apa ini? Kamu main bola di dalam rumah ya?" Lalu Sugi berkata, "Sugi nggak main bola, Ma. Tadi setelah membersihkan rumah, Sugi nonton TV. Tetapi memang tadi Sugi mendengar ada keributan, seperti suara marah-marah dan terdengar barang-barang berjatuhan di ruangan ini. Mungkin tadi patungnya saling pukul dan berebut makanan." Dengan muka marah, mamanya melotot dan berkata, "Sugi, kamu ngaco ya? Mana bisa patung berebut makanan dan saling pukul? Mereka tidak bisa bergerak. Ayo sekarang rapikan ruangan ini." Sugi tidak mau membantah dan mulai menyapu. Lalu dengan suara pelan, Sugi berkata, "Mama, kalau patung tidak bisa bergerak, mendengar, bahkan makan, kenapa Mama setiap hari kasih makan dan berdoa minta tolong sama patung-patung itu?" Sugi yang jatuhin semua, mamanya diam, tidak marah. Sugi pun melanjutkan, "Kita harus minta tolong sama Tuhan yang hidup, Ma. Tuhan Yesus pernah datang ke dunia, mati menebus dosa manusia, lalu bangkit dan naik ke surga. Walau sekarang Tuhan Yesus tidak kelihatan, tetapi Dia Allah yang hidup, yang mendengar doa kita, dan Tuhan Yesus mengasihi Papa dan Mama." Tiba-tiba mamanya memeluk Sugi dan berkata, "Sugi, terima kasih kamu mengingatkan Mama. Selama ini Mama menyembah yang salah." Lalu Papa pun berkata, "Sugi, kamu mau akan ajarin dan ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Papa Mama?" Sugi pun menjawab, "Mau dong." Setiap hari Sugi selalu berdoa buat Papa dan Mama, supaya Papa Mama mau percaya dan menyembah Tuhan Yesus, dan kita bisa beribadah bersama. Lalu mereka pun berpelukan. Adik-adik, kita beribadah kepada Tuhan Yesus sebagai rasa hormat, pujian, dan syukur, karena Tuhan Yesus mengasihi, memelihara, dan terutama telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi, jangan ada yang bermalas-malasan lagi ya untuk ibadah. Selain rajin ikut ibadah online setiap hari Minggu, kalian juga bisa beribadah di rumah setiap harinya, menyanyi, berdoa, dan baca firman Tuhan atau renungan hariannya ya. Bangsa Israel hidup menderita, dijadikan budak dan bekerja paksa di negeri Mesir. Lalu Tuhan menyuruh Musa memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Tetapi Raja Firaun tidak mengizinkan, bahkan memperberat kerja paksa mereka. Setelah Tuhan mengirim hukuman 10 tulah kepada orang Mesir, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan banyak melakukan mukjizat untuk membela dan memelihara bangsa Israel. Antara lain, saat tentara Firaun mengejar mereka, Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya dan laut terbelah pun terbelah, sehingga mereka melintasi laut di tanah yang kering dan selamat sampai seberang. Mereka diberi tiang awan saat siang agar tidak kepanasan, dan tiang api saat malam agar terang dan hangat. Diberi juga makanan manna setiap hari dan banyak mukjizat-mukjizat lain. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, umat pilihannya. Tuhan ingin selalu bersekutu dan menjalin hubungan dengan umatnya. Karenanya Tuhan
memperingatkan bangsa Israel untuk menguduskan hari Sabat, yaitu hari perberhentian untuk beribadah kepada Tuhan, dan jangan menyembah Allah lain atau patung berhala seperti yang dilakukan oleh orang Mesir. Suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai sendirian. Tuhan memberi Musa 2 loh batu yang berisi 10 firman Tuhan atau perintah Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Perintahnya antara lain, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Musa 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai, sementara bangsa Israel menunggu di bawah dan mengira Musa sudah mati. Maka mereka membuat patung berbentuk anak lembu emas untuk disembah. Tentu saja Tuhan marah dan menyuruh Musa turun. Melihat ketidaktaatan bangsa Israel dengan membuat patung anak lembu emas dan menari-nari di hadapannya, marahlah Musa dan melemparkan 2 loh batu yang dipegangnya dan dipecahkannya. Lalu Musa membakar dan menghancurkan patung anak lembu emas dan mengingatkan perintah Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah. Lalu Musa mohon ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan tetap memimpin perjalanan mereka. Adik-adik, beribadah kepada Tuhan adalah perintah Tuhan, tetapi kita melakukan ibadah bukan karena disuruh atau dipaksa, tetapi kita mau melakukannya ibadah dengan sukacita, seperti Raja Daud yang berkata di Mazmur 122 ayat 1, Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tentunya untuk beribadah melayani Tuhan, karena selain memang Tuhan adalah Allah pencipta alam semesta yang layak disembah dan dipuji, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib, sehingga dosa kita dihapuskan dan kita diselamatkan. Jadi sepatutnya kita bersyukur dan beribadah kepadanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan selalu mau menjalin hubungan yang akrab dengan anak-anaknya. Salah satunya dengan cara kita beribadah. Saat kita beribadah, kita memberi pujian, menyembah, dan bersyukur. Lalu kita juga mendengar dan mentaati firman-Nya. Adik-adik, rajinlah beribadah dengan sukacita. Walau saat ini kita hanya dilakukan secara online, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau bersukacita, rajin beribadah, memuji Tuhan, dan bersyukur. Karena Tuhan Yesus, Juru Selamat, yang mengasihi dan sudah menyelamatkan saya. Terimalah pujian dan hormat, dan saya mau katakan I love you so much. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama dan adik-adik semuanya. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, ibadah online Tara akan diadakan secara online via Zoom Minggu 15 Agustus 2021 jam 10.15. Jangan sampai terlambat ya, karena kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga bermain games. Siapkan diri adik-adik ya, kita akan mengadakan lomba fashion show dengan tema kemerdekaan Indonesia. Bagi adik-adik yang tertarik bisa mendaftarkan diri ke kakak-kakak kelasnya ya. Tara! Sekian ibadah online hari ini. Terus rajin beribadah ya.
ajak teman-teman dan share link ibadah online kita. Stay at home, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Tara!